Halo, kembali lagi di channel gue Ras Alternate Vlog. Di pagi ini sebenarnya menuju siang sih. Di bulan puasa ini juga gue mau nge-review mobil lagi nih. Ini kebetulan mobil gue sendiri yang udah gue rawat dari dulu. Ini gue mau beli mobil second dari pemiliknya langsung. Dan nanti kita lihat kilometernya masih berapa. Jadi ini mobil gue beli waktu tahun 2015 kalau nggak salah, 2015 gue beli mobil ini. Lalu jadi ini adalah seri Kijang, generasi Kijang kelima. Dari Kijang-Kijang sebelumnya seperti Kijang Kapsul, Kijang LGE, Kijang Kotak, Kijang Doyok, dan ini adalah seri Kijang kelima. Tapi di seri Kijang kelima ini banyak banget perubahan total, dari sasis, dari bentuknya, dari interiornya, hingga ke mesinnya pun banyak perubahan. Lalu jadi ini adalah Kijang Innova 2008 tipe E. Jadi gue jelasin lagi. Ini seri Kijang generasi kelima yang banyak banget perubahannya. Ini Innova tahun 2008. Kenapa gue ambil yang 2008 ini? Karena seri yang pertama, yang 2004 itu yang pertama keluar, yang Kijang Innova itu, dia bisa dibilang boros di mesinnya. Tapi seri mesinnya hampir sama, 1TR FE. Nah, kalau yang ini udah agak perubahan di mesinnya, jadi nggak terlalu boros. Kalau yang 2004-2005 itu borosnya, konsumsi bahan bakarnya itu sampai 16-17 lah. Kalau yang ini masih di aman, masih 19-110. Nah, ini kita lihat yuk eksteriornya dulu. Jadi pertama headlampnya udah model lancip. Kalau mobil Kijang sebelumnya kan masih kotak ya. Terus ini grillnya kayak gini, fog lampnya gitu. Kita lihat ke sini yuk. Nah, ini pelek sebenarnya bukan pelek bawaan Innovanya. Waktu itu /gue beli udah peleknya pakai pelek EPV, sebenarnya bukan pelek standar. Ini ukuran 14, ukuran bannya 195/70. Nah, sebenarnya mobil ini tipe E. Tipe E itu tipe terendah sebenarnya. Tapi ini tipe E plus. E plusnya itu perubahannya cuman di spionnya. Spionnya udah pakai yang sen kiri. Lalu ininya udah pakai chrome. Terus dia udah pakai double blower, cuman dia belum pakai sensor parking. Dia belum pakai. Tapi dia udah pakai double blower. Gitu. Kalau dari luar sebenarnya ini banyak banget perubahannya. Lebih gendut dari seri-seri Kijang sebelumnya. Peleknya juga sama. Kita lihat ke belakang yuk. Jadi ini belakangnya nih, belum ada sensornya kan, cuman ini bumper variasi dari bawaan dari sananya. Nih, ini tipe E 2000 cc gitu. Kalau yang diesel itu 2700 cc-nya. Kalau ini khusus Innova 2000 cc gitu. Ini dari segi eksteriornya. Terus ini gue udah tambahin spoiler. Lampu remnya masih standar. Logonya pun masih standar. Paling gitu sih. Oh iya, gue baru ganti ini aja sih. Baru ganti kaca film kemarin. Nah, tadi kan udah gue jelasin nih eksteriornya. Jadi di Innova itu ada beberapa tipe. Nah, ini seri E plus. Yang pertama E, yang kedua E plus, yang kedua G, yang paling tinggi itu V. V-nya tapi ada juga yang V-nya V luxury. Nah, V luxury-nya itu jok dalamnya itu, jok belakangnya itu captain seat. Satu seat gitu. Cuman ya perbedaannya hanya di panel-panel palingnya kayak gitu. Kalau untuk fitur-fitur hampir sama sih. Dari yang G ke V itu hampir sama. Cuman yang E plus atau E biasa itu agak perubahannya agak beda. Lalu kita lihat yuk ke mesinnya kayak gimana sih. Jadi ini mesin bawaan Innova. Kode mesinnya itu 1TR FE. 1TR FE ini transmisinya yang gue ambil kebetulan manual. Sorry ya agak kotor, belum dicuci juga. Jadi ini 2000 cc
Kecepatannya di maksimal di 132 horsepower, terus torsi maksimalnya di 184 Nm. Sebenarnya mesinnya ini masih standar. Sebenarnya gue juga pengen ngebersihin ini mobil, belum gue bersihin. Terus ini akinya juga masih baru ganti. Ini 16 valve 2000 cc, transmisinya manual gitu. Kode mesinnya 1 TR nih, 1 TR. Kalau untuk yang dieselnya itu 2 TR 2000 cc, itu yang khusus Innova 2 TR diesel. Tapi nah yang ini tuh udah VVTi juga, seri pertama udah pakai VVTi juga dari yang seri pertama itu. Nah ini yang untuk tahun 2004-2005 bisa dibilang boros. Emang kayaknya emisinya waktu itu lagi jelek kayaknya, untuk seri mesinnya udah lagi jelek. Tapi yang 2007-2008 udah agak perubahan di mesinnya ini, jadi nggak terlalu boros gitu. Ini pokoknya 1.9/110 lah, masih agak worth it dengan tenaga yang sebesar ini, dengan bobot yang sebesar ini, dengan tenaga yang besar, tapi nggak terlalu boros lah, cukup borosnya gitu. Ini paling bagian dari mesin nggak banyak perubahan sih, cuman ya masih standar aja gitu. Mending kita lihat lanjut ya ke interiornya. Nih. Jadi ini interior dari mobil gua Innova tahun 2008. Perubahannya banyak nih. Di dashboardnya dari seri Kijang sebelumnya ini udah beda banget. Nih, kalau untuk tipe V, di dashboardnya itu, di panel-panel AC-nya itu dia udah pakai panel wood gitu. Kalau yang ini masih plastik biasa lah. Nah, setirnya juga masih biasa. Terus ini udah pakai power window, udah central lock juga. Tapi ini spionnya sih belum auto retract, belum ya, masih manual gitu. Mending kita lihat tuh ke dalam. Nah, ini kita udah di interiornya Innova tahun 2008. Lihat nih, dashboardnya aja udah beda banget dari Kijang sebelumnya. Tapi ini masih plastik ya. Kalau untuk tipe V itu dia untuk panel AC-nya dia udah pakai panel wood. Terus di sininya udah ada jam juga. Untuk yang seri gua ini masih pakai head unit bawaannya standar. Dia masih pakai kaset, belum pakai CD. Lalu setirnya juga masih standar, udah kayak masih mobil kantor sih. Ini mobil kantor banget setirnya, tapi enak, genggamannya masih enak. Ini juga masih keras nih. Nih, masih keras. Ciri mobil yang masih sehat, masih panjang umurnya biasanya setirnya masih keras. Itu. Kita lihat ke sini. Nah, untuk di panel AC-nya ini, panel-panelnya kita lihat dia masih pakai putaran kompor lah sebutannya. Kalau yang untuk tipe V itu udah digital, tinggal pencet. Kalau ini masih pakai putaran kompor, putaran gini lah pokoknya. Lalu di sini ada hazardnya. Nih, transmisinya manual 5 kecepatan. Nah, yang gue suka dari transmisinya manual Innova ini, pertama couplingnya enak, kedua nafasnya panjang, nggak kayak mobil-mobil yang lain lah, yang cc rendah itu biasanya nafasnya pendek, dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu nafasnya pendek. Kalau ini dari 1 ke 2 itu nafasnya agak panjang itu. Kalau ini ini dashboard jadi plastik. Nah, terus ini udah ada ininya untuk tapi nggak ada kacanya sih. Tuh, ininya masih ada, masih sehat. Tuh, di sini untuk nyimpen cup holder juga bisa, untuk naruh uang juga bisa. Nih, di sini ada armrestnya di sini gitu. Di sini ada tempat asbaknya, cuman di sini belum, karena tipe E ya, jadi masih ininya belum diubah apa-apa sih. Ini untuk tambahan switch apalah gitu untuk yang lain. Nih, yang gue suka juga spionnya dia udah nempel di kaca, gak nempel lagi di sini itu. Tapi di sini belum ada lampu baca sih sebenarnya. Kalau tipe V udah ada. Lalu di sini ada lampunya. Nih, di sini ada lampunya, dan ini double blowernya. Tipe V
tipe E plus udah ada double blowernya. Kalau tipe E biasa belum. Pokoknya masih setelan kayak mobil kantor aja kalau tipe E biasa tuh. Nah, ini joknya masih standar bawaan Innovanya, belum gue ganti sama sekali, dan ini nyaman banget joknya. Nah, kenapa juga gue milih Innova ini? Karena ke satu, tenaga gede, boros nggak terlalu lah. Ketiga, suspensi aman, nyaman, udah paling enak ini mobil kalau kata gue ya. Dari seri Innova, Kijang Innova tuh, dari seri pertama sampai yang terbaru sekarang pun, yang reborn pun, suspensi udah enak banget kalau kata gue. Itu mobil suspensi enak keluarga ya di Innova kalau kata gue. Nah, terus kita pindah yuk ke belakangnya. Lega banget ini mobil, gue sukanya mobil ini tuh lega. Nah, jadi untuk jarak duduknya pun bisa agak jauh, ini masih bisa dimundurin sebenarnya, dan mobil depan masih bisa dimajuin jok depannya, jadi lega. Ini agak jauh nih. Terus untuk atasnya ini ya nggak mentok-mentok banget sih, gue tuh tinggi 176 aja masih nyaman duduk di belakang tuh. Di sini masih cukup lah. Nah, yang tadi gue bilang seri E Plus ini udah ada double blowernya, single ini ya, satu seat satu blower, nggak kayak mobil yang lain cuman satu di sini di tengah, tapi ini nggak satu, jadi ada 4. Itu di sini untuk switch double blowernya. Nah, di sini udah ada sabuk pengamannya juga, joknya masih ori. Itu. Nah, ini untuk bagian belakangnya, ini bagasinya. Nah, lega. Ini sebenarnya 6 seat, cuman yang belakangnya itu bisa dilipat. Jadi untuk bagasinya ini besar banget, bagasinya besar banget. Yang gue suka mobil dari Innova tuh ya begitu, bagasinya luas. Itu. Nah, ini untuk bisa kalau duduk udah nyaman banget. Udah nyaman. Di sini ada untuk pegangannya juga. Ini masih bisa untuk 3 orang sebenarnya. 1, 2, 3. Di belakang pun masih bisa untuk 3 orang. Tapi kalau peraturan sih sebenarnya 1 seat 1 orang kan sebenarnya gitu. Nah, untuk interior paling yang gue suka dari interior Innova tahun 2008 ke bawah itu, dia lega. Sebenarnya sampai 2015 pun lega, tetap lega. Cuman di Innova Reborn itu udah terbilang sempit. Kenapa dibilang sempit? Karena kayaknya udah peraturan mobil zaman sekarang, mobil udah dibikin sempit. Karena untuk keamanan juga. Karena mobil terlalu lega juga, amit-amit gitu ya, mobil kenapa-napa misalnya kecelakaan, ada space-nya besar gitu untuk kebenturnya gitu. Karena mobil sempit, kalau mobil sempit itu kebenturnya nggak terlalu besar gitu. Itu sih. Tapi yang gue enak sih senangnya ya leganya ini, nyaman. Karena gue kebetulan keluarga gue juga gede-gede isinya. Itu paling gitu aja sih kalau dari interior. Banyak perubahannya dari seri sebelumnya. Nah, yang tadi gue bilang juga tipe V luxury-nya itu, luxury ya, bukan V-nya doang. V luxury itu captain seat. Kalau ini kan nyatu nih, nyatu joknya. Kalau yang V luxury di sini kosong, di sini kosong. Nah, jadi bisa ngelewat ke belakang. Jadi captain 1, di sini 1, di sini 1. Dan di situ ada armrest-nya juga. Gitu. Kalau ini kan tipe biasa lah. Tapi cukup sih menurut gua. Cuman tinggal harus nambah sensor parkingnya doang. Gitu. Paling yuk kita keluar lagi yuk. Nah, tadi kan udah lihat nih interviewnya, eksteriornya. Oh ya, ke belakangnya belum, ke bagasinya belum. Nih gede banget kan dalamnya, lihat. Lega banget karena si seatnya bisa dilipat. Tapi kalau untuk banyak orang paling ya dibuka. Nah, kita contohin aja ya. Nih. Nah, ini contoh aja ya untuk dibuka. Nah, walaupun udah dibuka juga sebenarnya masih lega ini, bagasinya masih lega. Tapi nggak terlalu lega juga. Untuk taruh koper masih bisa lah. Gitu. Nah, ini caranya. Kita tarik yang di sini, terus kita lipat. Nah, set. Gitu.
Nah sebenarnya ini bisa dipanjangin, cuman si talinya ini kayak braided gitu, jadi gampang lama-lama bisa kelupas juga itu. Nah ini untuk bagasinya, di sini ada safety beltnya juga. Nah di sini untuk kunci-kuncinya, nih ada dongkrak, ada kunci-kunci untuk ganti ban, untuk muterin dongkrak di sini ada. Nah kan kalau mobil-mobil lain kan biasanya ada ban serepnya di sini. Kalau Innova itu di bawah ban serepnya. Pasti udah kalau bawaan Innova semua udah pasti ada dongkrak sama kunci-kunci gitu. Nah di situ ban serepnya tuh, dia digantung gitulah. Nah paling gitu aja untuk review mobil kali ini. Gue rekomendasiin banget sih ini mobil, walaupun udah tua tapi dia menolak tua. 2008 masih worth it banget di tahun segini, dengan fiturnya yang banyak ya, apalagi yang untuk tipe-tipe tertingginya ya, kayak G, tipe V itu, apalagi untuk mesin diesel, wah paling banyak dicari, itu harga mahal. Dan ini juga sebenarnya harga jual Innova itu bisa bilang masih tinggi, dia itu masih di tipe E plusnya itu masih di atas 100 juta. Sedangkan mobil-mobil sekarang kan udah 100 juta, itu mobil baru lah ya. Ini mobil 2008 masih di atas 100 juta. Itu harga jualnya masih tinggi, masih worth it juga tenaganya. Dengan bobot yang sebesar gini, gue rekomendasiin sih ini mobil buat kalian. Apalagi next gue mau ganti pelek, gue mau cat ulang mobil ini, mau gue gantengin lagi. Pokoknya buat biar eye catching lah, buat mejeng-mejeng enak dilihatnya gitu. Paling sekian dari video review gue hari ini. Next gue review mobil lagi. Jangan lupa subscribe di video gue ini, like juga, share juga ke teman-teman, share-nya apalagi ke pengguna Innova lagi ya. Nanti gue liatin deh modif-modifnya kayak gimana. Paling gitu aja. Sekian, terima kasih, bye bye.